Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua pada mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Khususnya saat ini kita akan membahas tentang biaya modal atau cost of capital. Adapun agenda yang kita pelajari, yang pertama adalah terkait definisinya, kemudian yang kedua konsep biaya modal, yang ketiga jenis-jenis biaya modal, yang keempat WACC, gitu ya. Jadi gabungan dari masing-masing biaya modal individual itu disebut dengan WACC, nanti perhitungannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah tugas. Oke, kita akan bahas yang pertama terkait definisi biaya modal. Biaya modal itu adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, ataupun laba ditahan guna mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Jadi lebih untuk mengetahui biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan guna memperoleh sumber-sumber dana, dalam hal ini bisa dari hutang, saham preferen, saham biasa, ataupun laba ditahan, di mana nantinya untuk mendanai suatu investasi atau mungkin operasional dari perusahaan tersebut. Oke, intinya adalah yang pertama biaya real gitu ya. Biaya real itu biaya nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk apa gitu ya? Untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Dari mana saja, bisa jadi dari hutang, bisa jadi dari saham preferen, saham biasa, atau laba ditahan. Nah, dengan kata lain, biaya modal ini adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan penggunaan modal tertentu. Nah, bisa jadi dalam hal ini modalnya dari hutang, bisa jadi dari saham preferen atau saham biasa, atau mungkin laba ditahan. Jadi berapa biaya yang ditanggung oleh perusahaan guna atau terkait dengan penggunaan modal tersebut gitu ya. Besarnya biaya modal karena utang dianggap dianggap sebagian orang sebesar tingkat bunga yang ditetapkan. Jadi sebagian orang menganggap bahwa besarnya biaya modal karena utang itu sebesar bunga gitu ya. Padahal di sini pada kenyataannya tidak. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah uang yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan nominalnya. Kenapa? Karena ada biaya administrasi dan lain-lain. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa mengajukan pinjaman ke bank, pinjam 1 juta. Nah, terimanya tidak 1 juta gitu ya, tapi akan dipotong dengan biaya administrasi misalnya 50.000, maka yang diterima adalah 950.000. Itulah maksud dari kalimat yang paragraf terakhir ini gitu ya. Konsep biaya modal. Konsep biaya modal penting dalam pembelanjaan perusahaan karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Jadi merupakan konsep yang sangat penting ya, konsep biaya modal ini, karena bisa untuk menentukan berapa besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan guna memperoleh modal dari berbagai sumber. Nah, di situ kan akan ada analisa seperti itu. Kalau saya menggunakan modal dari sumber A, berapa biaya realnya? Kemudian kalau saya memperoleh modal dari sumber B, berapa biaya realnya? Dalam hal itu ada analisa yang kemudian nanti akan menghasilkan suatu keputusan. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Ya, jadi berkaitan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Tingkat keuntungan disyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari dua pihak, yaitu bisa kita lihat dari sisi investor dan juga bisa lihat dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi investor, tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return merupakan tingkat keuntungan atau rate of return yang mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki. Jadi kalau dari sisi investor, tingginya tingkat keuntungan disyaratkan itu mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki gitu ya.
Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana atau menggunakan modal, besarnya tingkat keuntungan yang disyaratkan merupakan biaya modal atau cost of capital yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Nah, kalau dari sisi investor merupakan cerminan risiko, kalau dari sisi perusahaan itu adalah merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Dalam hal ini, biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menerima atau menolak suatu usulan investasi gitu ya, sebagai diskon rate-nya. Jadi sebagai bahan dasar untuk analisa gitu ya, apakah nanti diterima atau ditolak suatu usulan investasi, di mana caranya dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return-nya dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya, atau dalam hal ini tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, besaran mana gitu ya. Kalau semakin besar biaya modal, berarti akan semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Nah, kira-kira itu bagi perusahaan, atau baik nggak bagi perusahaan ketika perusahaan ingin memperoleh sumber dana atau tambahan modal dalam hal ini, tapi biaya untuk mendapatkan modal tersebut besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Pastinya tidak dipilih ya, karena lebih banyak nih yang harus kita keluarkan. Nah, cari lagi sumber dana atau modal lainnya yang memberikan paling enggak di sini tingkat keuntungan dari penggunaan modal tersebut gitu ya, sehingga biaya modalnya lebih kecil gitu dibandingkan kasus atau contoh barusan gitu ya, sebelumnya saya sampaikan. Oke, konsep biaya modal, masih konsep biaya modal ya. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan. Jadi biaya modal ini bisa diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan, dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Nah, di sini ada asumsi yang berlaku ya. Jadi kalau asumsi ini terpenuhi, maka biaya modal bisa diukur menggunakan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan. Tapi kalau asumsi ini tidak berlaku, maka alat ukur yang tadi disebutkan bagian atas ini ya, maka tidak bisa berlaku. Nah, asumsi ini terpenuhi terlebih dahulu, baru bisa kita gunakan ukuran ini, seperti itu. Biaya yang harus dibayar dalam hal ini ada pembayaran bunga, ada pembayaran dividen kalau bentuknya saham ya sumber dananya, kemudian pembayaran angsuran pokok pinjaman atau prinsipal. Nah, ini kalau utang gitu. Oke, kita lanjutkan di sini contoh kasus ya. Pak Yakin akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya adalah 50.000. Jadi di sini biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah administrasi. 2% kali 6 bulan kali 1 juta rupiah, kemudian ditambahkan dengan biaya administrasinya sebesar 50.000. Maka biaya untuk memperoleh modal pinjaman sebesar 170.000. Biaya modal per bulan bisa kita hitung di sini 170.000 kita bagi dengan 1 juta gitu ya, yang akan meminjam uang sebesar 1 juta, di mana periode waktunya 6 bulan, kita bagi 6, ketemulah 0,0283 atau 2,83%. Dalam hal ini biaya modalnya lebih besar dari bunga menurut kontrak yang dimana hanya 2% seperti itu. Jenis biaya modal. Nah, di sini terbagi menjadi dua, biaya modal individu dan biaya modal secara keseluruhan. Ya, jadi terbagi dua. Kalau biaya modal individu ini terdiri dari biaya modal utang, biaya modal saham preferen, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal saham biasa. Sedangkan biaya modal keseluruhan adalah keseluruhan dari ini atau weighted average cost of capital. Nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya ya, di slide-slide selanjutnya. Kita bahas satu persatu terkait biaya modal individu. Yang pertama adalah biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang atau disingkat dalam hal ini KD atau yield to maturity, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. Ya, dalam hal ini
obligasi merupakan surat utang ya kan. Maka di sini tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. Dalam perhitungan BACC kita memakai biaya hutang setelah pajak, di mana KD kali 1 min T gitu ya. T itu tax ya, pajak. KD 10%, pajak 15%, berapa biaya hutang setelah pajak? Maka bisa kita hitung 10% kali 1 kurangi 15% gitu ya. Maka ketemu 8,5%. Penggunaan hutang sebagai modal di sini akan menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena ada bunga yang harus dibayar oleh si peminjam dalam hal ini. Nah, itu kebanyakan ya perusahaan di mana berdiri biasanya tidak menggunakan hutang gitu ya. Kenapa? Dengan tujuan memanfaatkan untuk pengurangan pajak. Ketika penghasilannya tinggi, tetapi ada biaya bunga yang harus dia bayar setiap periode, itu akan mengurangi laba kan, sehingga pajaknya akan semakin kecil. Karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deductible. Itulah yang digunakan atau merupakan salah satu strategi sebenarnya. Tapi tidak baik juga ketika memang suatu perusahaan terlalu banyak modalnya menggunakan hutang. Kalau misalnya nanti pada batas melebihi batas ya, batas optimum gitu ya, batas optimalnya, maka ini akan menyebabkan perusahaan itu mengalami kebangkrutan gitu ya, kesulitan sendiri dalam membayar angsuran plus bunganya. Nah, jadi ada posisi baiknya ketika perusahaan menggunakan utang, tapi itu ada batas maksimalnya. Tapi ketika melebihi batas maksimal, ini akan mengakibatkan perusahaan itu akan mengalami kesulitan sendiri sehingga nanti bisa valid gitu ya. Contohnya di sini PT Angsara menerbitkan obligasi yang membayar bunga 10%, di mana nilai nominalnya adalah 1.000, jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi terjual seharga 1.000. Berapa biaya hutang atau KD dalam hal ini? 1.000 sama dengan 100 pakai mungkin ada yang masih ingat di materi manajemen keuangan ya, di materi nilai waktu uang, present value ya. Present value KD 5 tambah 1.000 kali present value, ini tabel ya, mungkin ada yang ingat ya, pas pelajaran manajemen keuangan. Kemudian kita akan lihat ini bisa menggunakan tabel ya, nanti silahkan dicek di tabel gitu ya, tabel present value. Saya yakin sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya, sehingga diketahui KD-nya di sini 10% seperti itu. Ya, jadi kita akan mencari tahu nilai sekarangnya gitu ya, present value-nya, karena bagaimanapun nilai waktu uang itu nilainya lebih bermanfaat sekarang dibandingkan misalnya 10 tahun yang akan datang gitu ya, dengan jumlah atau nominal yang sama. Saya lanjutkan biaya saham atau preferen KP dalam hal ini. Biaya saham preferen atau tingkat keuntungan dinikmati pembeli saham preferen. Nah, saham preferen ini adalah saham istimewa, di mana dia memiliki karakteristik istimewa dibandingkan saham biasa. Saya yakin nanti teman-teman akan mendapatkan materinya ketika di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ya. Ini merupakan produk produk pasar modal gitu ya. Dalam hal ini ada saham preferen, ada saham biasa. Nah, saham preferen ini keuntungannya salah satunya pemegang saham preferen lebih diutamakan dibandingkan pemegang saham biasa ketika perusahaan sedang mengalami kepailitan atau kebangkrutan gitu ya. Ya, saya lanjutkan. KP dalam hal ini diperoleh dari DP dibagi PN. DP adalah dividen saham preferen tahunan. PN adalah harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau disebut dengan flotation cost gitu ya. Jadi PN ini adalah harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit. Dalam hal ini sudah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Dividen saham preferen tidak tax deductible ya, jadi dividen saham preferen tidak menjadi pengurang perpajakan di laporan laba rugi. Beda dengan tadi ketika menggunakan sumber dana utang gitu ya. Perusahaan menanggung semua beban biaya, tidak ada penyesuaian ataupun penghematan pajak seperti biaya hutang. Jadi dividen itu
merupakan tambahan penghasilan dari sisi perpajakan, maka dia akan dikenakan tarif pajak yang berlaku ya gitu ya untuk dividen. Contoh di sini PT Aksara menjual saham Preferen yang memberikan dividen Rp10 per tahun, harga saham Rp100 dengan flotation cost-nya 2,5 per lembar saham. Maka bisa kita hitung 10 dibagi 97,5 karena tadi nilai bersih ya, nilai bersih dari dividen yang diterima oleh pemegang saham penerbit ya, oleh ya harga saham Preferen yang bersih yang diterima perusahaan penerbit gitu ya, maka 10 dikurangi 2,5 dikurangi flotation cost maka ketemu 97,5. Maka di sini DP tadi adalah dividen saham Preferen. Harga saham ya. Harga saham dikurangi 2,5 ketemu 97,5. Kemudian dividennya kita masukkan di sini DP ya. DP 10 dibagi 100 kurangi 2,5 ketemu 97,5 sehingga ketemu hasil dari perhitungan ini 10,26%. Oke. Bisa dipahami ya. Saya lanjutkan untuk biaya laba ditahan atau dalam hal ini kita berikan simbol KS gitu ya. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara. Yang pertama, menahan sebagian laba atau retained earnings dan menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, dalam hal ini opportunity cost atau biaya yang hilang. Biaya kesempatan yang hilang ya dalam hal ini. Jadi ketika misalnya laba itu digunakan untuk investasi, maka akan menghasilkan suatu keuntungan seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini laba tersebut ditahan untuk operasional perusahaan, maka keuntungan yang seharusnya kita dapatkan ketika berinvestasi itu tidak dapat. Nah, itu yang disebut dengan opportunity cost, biaya yang hilang. Karena laba yang kita peroleh itu kita tahan untuk kebutuhan perusahaan gitu ya, operasional perusahaan, tapi tidak untuk investasi sehingga memperoleh keuntungan, tidak. Nah, keuntungan yang harus diterima kalau kita menginvestasikan tapi tidak, dalam hal ini ya, tapi tidak. Nah, itu disebut dengan opportunity cost. Ya, opportunity cost, biaya kesempatan yang hilang. Harusnya kita punya kesempatan mendapatkan keuntungan, tapi tidak jadi karena labanya tidak kita gunakan sebagai investasi, tapi ditahan gitu ya, menambah akumulasi laba ditahan perusahaan. Nah, keuntungan tadi yang tidak jadi itu disebut dengan opportunity cost atau biaya kesempatan yang hilang. Oke, bisa dipahami? Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate ataupun lain-lain gitu ya. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Ya, jadi dalam hal ini perusahaan harus bisa memberikan keuntungan paling tidak sama gitu ya dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham. Karena di sini laba ditahan, bukan dibagikan dalam bentuk dividen ya. Nah, jadi pemegang saham tidak mendapatkan dividen, tapi perusahaan harus bisa memberikan paling nggak keuntungan yang sama kalau perusahaan tersebut pemegang saham tersebut mendapatkan dividen. Kalau ya, posisinya ingat kalau. Tapi dalam posisi ini labanya ditahan. Nah, perusahaan harus tetap menjaga strategi keseimbangan gitu ya. Walaupun pemegang saham tidak mendapatkan dividen, tapi pemegang saham tetap mendapatkan keuntungan yang sama kalau dia dapat dividen. Oke. Dalam hal ini di mana resiko gitu ya oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki resiko yang sama dengan resiko perusahaan. Oke, jadi paling nggak resikonya tidak menjadi lebih besar gitu ya. Oh, ternyata tidak bagi dividen, perusahaan mengalami kebangkrutan. Itu kan resiko yang besar. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Kalau terjadi, para pemegang saham akan pergi meninggalkan perusahaan. Dalam hal ini akan menjual saham-sahamnya kan seperti itu. Nah, di sini perusahaan harus bagaimana menjaga kestabilan dari operasional perusahaan, keuntungan perusahaan, sehingga pemegang saham tidak merasa risikonya bertambah ketika dia tidak mendapatkan dividen dari perusahaan
tempat investasinya. Oke, 3 cara menaksir KS dalam hal ini adalah yang pertama pendekatan CAPM, yang kedua pendekatan discounted cash flow. Ya, mungkin ada yang masih ingat discounted cash flow itu ya. Yang ketiga pendekatan bond yield plus risk premium. Yang pertama kita bahas terkait pendekatan CAPM. Di rumusnya menggunakan seperti ini ya. KS itu tingkat keuntungan disarankan pada saham perusahaan I. KRF risk free rate atau bunga bebas risiko. KM adalah tingkat keuntungan portofolio pasar dan BI adalah beta saham perusahaan I. Kemudian yang kedua, dalam hal ini discounted cash flow atau DCF model, rumusnya seperti ini. Nah, dalam hal ini ada syarat jika dividen bertumbuh konstan, maka kita akan menggunakan Gordon model ya. Berarti yang bawah gitu ya. Ini kalau dividen bertumbuh konstan. Bertumbuh konstan itu maksudnya dividen yang dibagikan sama gitu ya. Setiap tahun dibagikannya sebesar misalnya 1 juta, 1 juta, ada 1 juta gitu ya. Yang dibagikan untuk para pemegang saham misalnya sama ya. Atau proporsinya sama terus. Nah, kita bisa menggunakan modelnya Gordon. Yang ketiga pendekatan bond yield plus risk premium. Di sini KS dengan rumus tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah dengan premi risiko. Membeli saham biasa pada umumnya lebih berisiko daripada membeli obligasi yang memberikan penghasilan tetap dan relatif pasti, gitu ya. Jadi kalau beli saham biasa memang lebih berisiko. Risikonya adalah ketika satu, harga saham turun gitu ya, risiko kehilangan uang atau mungkin malah mengalami kerugian gitu ya. Yang kedua, belum tentu perusahaan membagikan dividen, belum tentu, atau mungkin belum tentu rutin, bisa jadi seperti itu ya. Apalagi dengan adanya kebijakan, kemudian kondisi perekonomian, hal ini sangat berdampak sekali terhadap saham yang dijual belikan di pasar gitu ya. Nah, kalau obligasi gitu ya, obligasi itu pendapatan yang diterima oleh pemegang obligasi adalah bunga, jumlahnya tetap, dan itu waktunya juga sudah sangat teratur. Misalnya setahun 2 kali dengan bunga sekian berapa, sudah dihitung gitu ya, bunga berapa persen sehingga ketemu berapa rupiah. Makanya di sini membeli saham biasa pada umumnya lebih beresiko. Nah, tapi kalau yang pandai jual beli saham bisa jadi akan meraih keuntungan. Semakin tinggi resiko, semakin besar keuntungan. Kan seperti itu ya statementnya. Nah, daripada membeli obligasi yang memberikan penghasilan tetap, memang penghasilannya tetap dan relatif pasti. Biasanya orang Indonesia akan mencari sesuatu investasi yang lebih nyaman, aman gitu ya. Contohnya misalnya investasi emas gitu ya, yang dimana harganya naik turunnya pun tidak terlalu ini ya. Kemudian investasi pada tanah yang pastinya semakin lama akan semakin mengalami kenaikan. Nah, itu kan bentuk-bentuk investasi yang dipilih ya. Dan kebanyakan orang Indonesia memilih investasi yang aman dan nyaman gitu ya. Kecuali orang-orang yang memang berani dengan risiko gitu ya, atau risk taker. Oleh karena itu, investor yang beli saham biasa mengharapkan suatu premi risiko di atas tingkat keuntungan obligasi. Nah, karena di sini pada umumnya saham biasa lebih berisiko, maka pemegang saham biasa atau investor yang beli saham biasa dalam hal ini mengharapkan adanya premi risiko di atas tingkat keuntungan obligasi. Kenapa? Karena untuk mengimbangi itu ya, semakin tinggi risiko maka bisa jadi semakin tinggi keuntungan, atau mungkin bisa jadi akan sebaliknya gitu ya. Premi risiko besarnya tergantung pada kondisi perusahaan dan kondisi perekonomian. Nah, kembali lagi ya, tergantung pada kondisi perusahaan dan kondisi perekonomian. Apalagi pada saat COVID kemarin tampak sekali ya, banyak sekali saham yang mengalami penurunan gitu ya. Salah satunya adalah Telkom gitu yang mengalami penurunan dari mendekati harga 4.000 anjlok menjadi 2.000-an. Sekarang sudah naik lagi pada angka 3.000-an gitu ya. Contoh, yield to maturity suatu obligasi adalah 12% dan premi risiko untuk saham biasa perusahaan tersebut adalah 5%. Maka KS-nya adalah 12% tambah 5% sama dengan 17%.
Dari ketiga pendekatan tadi gitu ya, setelah kita hitung menggunakan rumus-rumus yang tersedia, kira-kira mana yang kita gunakan? Nah, dalam hal ini jawabannya adalah semua bisa digunakan. Apabila dari ketiga pendekatan itu hasilnya berbeda-beda, maka kita bisa merata-ratakan dari ketiga hasil itu yang kita gunakan gitu ya. Selanjutnya saya lanjut pada biaya saham biasa baru, atau dalam hal ini disingkat dengan KE gitu ya, simbolnya KE. Apabila saham biasa baru diterbitkan, berapa tingkat pengembalian atau rate of return yang harus perusahaan peroleh untuk menarik pemegang saham baru. Nah, KE, tapi perusahaan harus biaya saham biasa baru di sini, perusahaan harus memperoleh pendapatan lebih dari KS ya. KE ini harus lebih dari KS ya, KE harus lebih dari KS karena adanya flotation cost, biaya untuk menerbitkan saham. Kenapa? Karena tadi ada flotation cost. Ketika perusahaan mendaftarkan diri ke BI untuk menerbitkan saham biasa baru gitu ya, dalam hal ini gitu ya, maka ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Makanya di sini disampaikan bahwa KE dalam hal ini biaya saham biasa baru harus memperoleh pendapatan lebih dari KS gitu ya. Karena apa? Karena ada banyaknya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menerbitkan saham biasa baru. Biaya saham biasa baru gitu ya, hanya sebagian kecil perusahaan yang sudah matang atau mature mengeluarkan saham biasa baru gitu ya. Karena dimana biaya flotationnya tinggi, biaya untuk menerbitkan sahamnya cukup tinggi. Investor menanggapi penerbitan saham biasa baru bisa sebagai sinyal negatif. Oke. Jadi ini terkait dengan teori sinyal gitu ya, sinyal negatif dan sinyal positif. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham biasa baru, itu bisa jadi di para investor menjadi sinyal negatif. Ya. Biasanya manajer perusahaan melakukan ini karena mereka berpikiran bahwa harga saham sekarang lebih tinggi daripada nilai sesungguhnya. Oke. Yang ketiga, suplai saham naik, harga saham turun. Semakin banyak saham perusahaan tersebut di pasaran, bisa jadi akan menyebabkan harga saham turun. Nah, ini ya. Makanya hanya sebagian kecil perusahaan yang mau menerbitkan saham biasa baru. Itu ya. Flotation cost akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Biaya ini bisa terdiri dari biaya mencetak saham, komisi untuk pihak penjamin emisi saham, penawaran saham, dan lain-lain. Jadi sangat banyak flotation cost-nya ketika perusahaan memilih sumber dana, dalam hal ini dari penerbitan saham biasa baru. Selain itu juga akan memberikan informasi-informasi yang mungkin belum tentu benar ya di investor gitu ya. Misalnya sinyal negatif, wah, perusahaan menerbitkan saham biasa baru, apakah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan? Kalau saya tetap berinvestasi di perusahaan tersebut, jangan-jangan. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Ya, walaupun itu kebenarannya belum tentu ada gitu ya. Tapi biasanya banyak sekali informasi-informasi yang belum tentu benar yang beredar di para investor yang mengakibatkan salah dalam pengambilan keputusan. Biaya saham biasa baru ya, masih ya Gordon model dengan memperhitungkan flotation cost menggunakan rumus seperti ini. Untuk flotation cost, DO-nya adalah dividen saham pada T sama dengan 0. Dia adalah pertumbuhan dividen, growth ya. Konsep biaya modal secara keseluruhan, atau kita kenal dalam hal ini nanti WACC ya. Tingkat biaya modal yang harus dihitung perusahaan adalah tingkat biaya modal secara keseluruhan. Jadi tidak hanya per individu tapi secara keseluruhan. Nah, perhitungan ini menggunakan konsep weighted average cost of capital atau yang disingkat dengan WACC. Konsep biaya modal atau WACC, di sini biaya modal yang tepat untuk semua keputusan adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal atau WACC. Biaya modal harus dihitung berdasarkan basis setelah pajak, karena bagaimanapun ada perpajakan yang melekat gitu ya. Karena arus kas setelah pajak adalah yang paling relevan yang digunakan untuk keputusan investasi gitu ya. Nilai bersihnya setelah pajak yang digunakan untuk berinvestasi. Komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preferred, utang, dan laba ditahan.
Seluruh komponen modal, dalam hal ini capital komponen, mempunyai satu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Jadi investor yang menyediakan dana berharap mendapatkan keuntungan ya, pastinya dari investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Ini adalah rumusnya WACC. WACC adalah WD. WD itu proporsi hutang dari modal. Bentuknya bisa persentase ya, bisa juga teman-teman harus mencari masing-masing proporsi kemudian dijumlahkan. Nah, masing-masing dibagi dengan jumlah tadi, total proporsi tersebut, sehingga ketemu persentasenya berapa untuk masing-masing komponen modal gitu ya. Nah, WD adalah proporsi hutang dari modal dikali dengan KD 1 min tax gitu ya. Ingat bahwa memang tadi untuk utang itu harus setelah pajak gitu ya, makanya 1 min tax. WP adalah proporsi saham preferen dari modal, WS proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal, kemudian KD, KP, KS, dan KSB ya. Itu mungkin tadi singkatannya terakhir ada KE ya. Ya, itu sama ya, silahkan digunakan rumusnya. Ya, 3 cara dalam menghitung cost of capital atau biaya modal, dalam hal ini menggunakan WACC. Yang pertama, calculate the value of each security as a proportion of the firm's market value. Jadi kalkulasikan, hitung terlebih dahulu nilai dari setiap security, dalam hal ini modal yang akan digunakan, proporsinya berapa gitu ya, proporsi masing-masing itu berapa dari nilai pasar perusahaan tersebut. Yang kedua, determine the required rate of return on each security. Jadi setelah disesuaikan rate sebutkan tingkat keuntungan yang disyaratkan gitu ya dari masing-masing itu berapa gitu ya. Yang ketiga, baru kita akan menggunakan weighted average of this required return gitu ya. Jadi kita akan menghitung rata-rata dari semuanya. Contohnya, MNC Incorporation telah menerbitkan utang, saham preferen, dan saham biasa, di mana nilai pasar efek ini 1, 4, 2, dan 6 ya. Berarti 4 itu utang, 2 itu saham preferen, dan 6 itu saham biasa gitu ya. Pengembalian yang dilakukan adalah 6%, 12%, dan 18%. Berarti 6% untuk utang, 12% untuk saham preferen, dan 18% untuk saham biasa. Dimana taxnya, pajaknya adalah 35%. Pertanyaannya adalah tentukan WACC untuk MNC Incorporation. Langkah pertama kita akan menghitung gitu ya, proporsi ya. Tadi yang pertama, langkah pertama adalah proporsinya. Maka kita hitung dulu, totalnya adalah 12, 4 tambah 2 tambah 6. Maka untuk mengetahui proporsi yang pertama tadi adalah utang gitu ya. Maka 4 ini kita bagi 12 gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya 2 bagi 12, 6 bagi 12. Oke, bisa dipahami. Kemudian required return are given ya, 1 min 35 kali 0,6 tadi 6% gitu ya, hati-hati. Jadi jangan masukkan angka persentase di sini tapi didesimalkan, begitu juga selanjutnya. Sehingga ketemu 0,123 atau kita persentasikan menjadi 12,3%. Tambahan modal atau emisi saham baru akan dapat mengakibatkan kenaikan marginal cost of capital atau MCC, sehingga WACC-nya naik. Nah, MCC ini sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tambahan rupiah dari modal baru gitu ya. Agar tambahan modal tidak menaikkan WACC, maka tambahan modal harus memperhatikan besarnya laba ditahan pada periode tersebut. Nah, besarnya tambahan modal yang diperlukan supaya tidak meningkatkan WACC dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu laba ditahan dibagi dengan persentase saham biasa. Oke, di sini laba ditahan dibagi dengan persentase saham biasa. Contoh kasus, di sini ada utang, ada saham preferen, juga ada saham biasa.
ini jumlahnya, ini biayanya ya, biaya per komponennya, kemudian ini adalah 20% untuk utang, 5% untuk saham biasa, saham preferen, 75% untuk saham biasa. Oke, ini adalah proporsi ya, proporsinya. 20% dari 1 juta kan 200.000 ya, 5% dari 1 juta 50.000, 75% dari 1 juta ini harusnya 750.000 ya, kebanyakan nolnya, nanti tolong dibenarkan gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam operasi perusahaan memperoleh laba ditahan sebesar 150 juta. Oke. Nah, kita hitung di sini dengan rumus yang tadi, 150 juta gitu ya. Laba operasionalnya dibagi dengan proporsi ya, proporsi dari saham biasa 75%, kita desimalkan menjadi 0,75. Maka bisa ketahui tambahan modalnya 200 juta gitu ya. Oke, itu materi terkait biaya modal. Sekiranya ada pertanyaan nanti sampaikan di e-learning ya. Saya akan membuka grup discussion, tujuannya adalah untuk mewadahi teman-teman mahasiswa yang kurang paham dengan penjelasan yang barusan saya sampaikan. Itu saya akan buat satu forum, silahkan nanti bertanya di sana terkait dengan materi yang saya sampaikan. Ada yang kurang paham atau kurang jelas seperti itu. Setelah menonton video ini kemudian ada yang kurang jelas, tanyakan di forum ya, insyaallah nanti akan saya jawab secepatnya gitu ya pada saat jam perkuliahan. Kemudian teman-teman mahasiswa lanjutkan dengan latihan soal dengan syarat jawaban ditulis tangan gitu ya. Jadi saya akan melihat keaslian dari jawaban tersebut dengan menulis tangan dan dikirim di e-learning pada tugas pertemuan 2. Nanti akan saya buatkan wadah assignment gitu ya untuk mengupload tugas pada pertemuan 2 ini. Usahakan tulisannya rapi, kemudian dipoto dengan jelas. Kalau misalnya fotonya berlembar-lembar, tolong digabungkan dalam satu file, bisa dalam bentuk PDF akan mengamankan, atau mungkin dalam bentuk Word tapi rapi gitu ya. Oke, untuk soal latihan tugasnya yang pertama adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Nah, ini bisa dipelajari nanti dari, tidak hanya dari apa yang saya sampaikan, bisa seperti yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan materi ataupun pengetahuan tidak hanya dari PPT gitu ya, tidak hanya dari buku, bisa juga melalui media elektronik gitu ya. Yang kedua, jelaskan beberapa masalah dalam estimasi biaya modal. Kemudian ada soal hitung-hitungannya 3A dan 3B. Yang pertama, hitunglah WACC dari soal 3A. Kemudian posisinya kalau berdasarkan data 3A, kemudian perusahaan mempunyai kesempatan investasi sebesar 200 juta rupiah. Jika perusahaan ingin mempertahankan struktur modal dari yang ada di 3A. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana komposisi sumber dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan? Komposisi dari saham, utang, dan saham preferen. Berapa nilainya? Seperti itu. Kalau di sini perusahaan mempunyai kesempatan investasi sebesar 200 juta. Oke, saya kira itu pertemuan kedua terkait pembahasan materi biaya modal. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga dengan materi teori struktur modal dan keputusan struktur modal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.